Oke, kembali lagi ke channel YouTube kami, Clarity Sound Art. Hari ini kita mau nge-review head unit Orca yang tipenya New Standard ya, yang versi terbaru. Kalau versi terbaru itu dusnya warna hitam. Lalu di kanan atas ini biasanya ada stiker Android Auto sama Apple CarPlay. Berarti ini tipenya yang New Standard. Kalau yang nggak ada logo ini berarti itu bukan tipe New Standard ya. Nah, ini yang tipe RAM 2/32 dan memang udah dicek pakai aplikasi CPUZ, RAM-nya 2/32. Ini udah bisa Android Auto, CarPlay sama Apple CarPlay-nya, wireless bisa, kabel bisa. Jadi udah yang versi paling baru. Kalau versi yang paling lama dia Android Auto-nya masih pakai kabel, Apple CarPlay-nya udah bisa wireless. Nah, kalau yang versi baru sekarang nih dua-duanya bisa wireless, dua-duanya bisa kabel. Dan penempatan tombol-tombolnya sekarang udah di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri lagi ya. Nah, ini nanti kita nyalain, kita kasih lihat dia udah bisa apa aja. Oke, ini kita langsung udah nyalain aja ya versi terbarunya. Ini versi terbaru dari Orca New Standard RAM 232. Udah saya cek pakai aplikasi CPUZ dengan RAM 232. Nah, ini udah versi yang terbaru, tombolnya sebelah kanan. Lalu dia fiturnya sama lah seperti sebelumnya, ada Orca Voice segala macam, ada Netflix, ada YouTube, dan Spotify. Lalu Z-Link-nya udah yang terbaru ya, tipenya Z-Link 5. Tipe ini dia keluar versi 7, 9, sama 10. Ini kita hilangin dulu floatingnya biar nggak ganggu, ada di Orca. Floating iconnya matiin aja. Oke. Nah, ini Orca yang New Standard itu sebenarnya udah bisa di VR dashcam sama seperti Orca Pro Plus G2. Cuman kameranya itu harus beli yang Orca punya, kalau nggak bisa. Dia dijual terpisah sih. Ini fiturnya pakai H2 streaming. Nanti kalau yang belum nongol nanti saya kasih tahu cara munculinnya. Nah, ini yang saya mau bahas di sini adalah di unit terbaru ini untuk Android Auto-nya udah bisa wireless, tapi dengan syarat OS dari si Android handphone kita itu juga harus minimal 11 ya. Kalau 10 masih pakai kabel. Lalu kalau iPhone udah pasti dia bisa wireless, bisa kabel. Jadi perbaikannya cukup banyak. Sama untuk gesturnya, lain-lainnya sih dia juga udah lebih cepat. Nah, yang mau saya bahas di sini mungkin kalau untuk fitur yang biasa-biasa saya udah nggak bahas lagi. Saya hanya bahas penggunaan cara Apple CarPlay Android Auto-nya via wireless. Lalu saya bahas di menu car setting itu ada apa aja, cara munculin di menu di VR-nya itu gimana, sama untuk UI style-nya. Karena kalau yang lain-lainnya semua sama, di head unit merek apapun juga caranya sama. Kalau kita mau konekin hotspot, kita turunin ke bawah, kita tahan begini, nanti kita cari nama wifi-nya apa, sama, itu semua sama. Jadi kita nggak akan bahas itu ya. Oke, sekarang yang kita bahas sekarang itu konekin Android Auto. Jadi untuk konekin Android Auto sama CarPlay itu sekarang kita cukup pakai Bluetooth aja. Jadi kita buka Bluetooth musiknya, lalu kita nyalain Bluetooth di handphone kita. Ini saya coba di handphone Android nih. Nanti kita tinggal cari nama Bluetooth dari si unit ini. Di sini namanya EA1681086. Nah, ini ada ya, ketemu di 1086 ya. Biasa dia minta password, biasa pinnya 04 kali kalau misalnya dia minta. Nah, untuk versi terbaru ini kalau udah connect, aplikasi Z-Link-nya langsung jalan. Asalkan ketika Bluetooth-nya udah connect, dia langsung jalan. Nah, dia langsung nyala si Android Auto-nya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi Android Auto itu sama CarPlay itu adalah yang dibuka tuh Google Map-nya, Google Map handphone kita, bukan Google Map yang ada di unit ini. Tapi ini cara ringkas kalau kita mau gunain map secara cepat. Dan tampilannya dia di Android Auto atau CarPlay itu hanya menampilkan aplikasi Google Map. Kalau map Google Map sama Waze. Kalau emang nggak ada di sini berarti kita nggak download di handphone saya. Lalu kalau untuk musik dia hanya ada YouTube Musik, Spotify. Jadi kita bisa dengerin YouTube Musik sembari kita buka map seperti Google Map atau Waze. Nah, ini versi cepat. Makanya di sini
ketika kita Google Map dia udah langsung nyampe, udah langsung jalan, dan lebih cepat juga untuk penggunaan jalannya karena dia menggunakan GPS handphone kita sama dia menggunakan Google Map handphone kita. Jadi ini versi yang benar-benar ringkas, cepat kalau kita menggunakan map ini. Ini sekarang saya matiin dulu ya. Oh ya, kalau kita udah gunain fitur ini di handphone Android kita, setelah kita connect si Bluetooth dan dia udah jalan, otomatis nanti WiFi di handphone kita tandanya itu nyala ya, karena dia kan wireless, tapi tidak menggunakan jaringan hotspot ya. Nah sekarang kalau di handphone iPhone itu juga sama, tapi kita mesti pastiin dulu Siri kita on ya. Nih, Siri-nya harus on. Listen for Hey Siri-nya harus on. Lalu di menu setting ini pastikan dulu yang nyala hanya Bluetooth-nya aja. Nanti biar muncul notifikasinya. Nah, ini kita cari lagi ya. Saya cari lagi. Nah, ini. Oke, passwordnya 04 kali. Oke, kita cari. Nanti di handphone ini akan muncul, di iPhone kita menongol turn on Wi-Fi and use CarPlay. Nah, seperti ini. Kita iya aja, turn on Wi-Fi and use CarPlay ini. Oke, handphone kita taruh aja. Nanti untuk tampilannya sama sih seperti Android Auto. Oke, ini Apple CarPlay-nya udah nyala ya. Tampilannya kayak gini. Dia hanya bisa nampilin aplikasi yang ada di handphone kita, Map, YouTube, Musik, dan Spotify. Kebetulan di handphone ini dia nggak ada Spotify-nya, hanya ada Google Map. Jadi nongolnya cuma ini. Kalau kita tekan, ya ini Google Map yang ada di handphone. Jadi juga lebih enak juga sih sebenarnya pakai ini. Kalau ada Spotify di sini tinggal kita tekan. Nah, ini contohnya aja sekilas. Oke, nanti saya bahas lagi di settingnya sekarang ya. Oke, kita lanjut. Ini kalau saya buka si Z-Link-nya ya. Ini dia sekarang kita bisa pilih baik pun di Android atau di iPhone. Kita kalau mau pilihnya kita menggunakan Android Auto, Apple CarPlay atau mirroring. Kita tinggal tekan aja yang di sini nih, kita ganti. Nah, kalau ini mirroring. Nah, kalau ini Android Auto atau si CarPlay. Saat mau gunain mirroring ini, kita mesti download dulu ya aplikasi. Kalau di handphone Android, tapi kalau untuk di handphone iPhone nggak usah. Kita cukup tinggal scroll ke atas, terus kita pilih screen mirroring. Nanti cari namanya dia, ada di sini, nongol. Nah itu yang kita pakai, dia langsung bisa. Jadi kalau di iPhone nggak perlu download aplikasi, kalau di Android harus download aplikasi supaya bisa mirroring. Cuma menurut saya sih nggak usah dipakai, karena nggak terlalu banyak gunanya ya, dia saya pasti delay. Oke, itu penggunaan untuk si fitur Android Auto CarPlay-nya. Sekarang yang kita cari di car setting. Oke, ini key iluminasi buat lampu yang di sini. Reverse mirror itu kalau kita menggunakan kamera mundur tapi kebalik antara kiri sama kanan. Biasanya nanti kalau fitur di VR-nya dipakai, biasa kamera belakang otomatis kebalik. Jadi kita mesti nyalain ini supaya kiri kanan belakangnya tuh nggak kebalik. Reverse mute ini kita pakai kalau misalnya kita mau gigi mundur, pas gigi mundur tuh suaranya hilang. Misalnya kita lagi dengar radio, terus kita mau pas gigi mundur tuh hilang gitu. Oh ya, ini udah voice comment ya, jadi dia kebuka. Tadi kita soalnya ada ngomong itu. Nah ini reverse mute-nya ini kalau misalnya kita onin, pas gigi mundur dia akan silent, benar-benar hilang. Tapi kalau misalnya nggak kita nyalain, dia masih ada suaranya mengecil. Oke. Lalu ini video source output-nya. Jadi kalau misalnya kita ada TV belakang, ini harus dinyalain supaya apa yang ada setel di depan bisa nongol di TV belakang. Lalu key light ini buat pilih lampu yang ada warna sini. Nah biasanya orang suka nanya, kok lampu saya nggak nyala? Biasanya kabel iluminasinya yang di kabel itu nggak dipasang yang warna oranye nih ya. Ini kan kebetulan nyala nih. Sekarang saya lepas ya. Kalau lepas tuh dia mati. Di tombolnya mati, udah nggak nyala. Nah ini juga ada brightness. Brightness ini dia ada dua settingan. Ini saat siang, jadi dia 100%. Nah pada saat nyala sore kita nyala lampu senja, berarti kabel ilumnya itu kita harus sambung ke sensor kabel ilum juga. Nah dia langsung tuh redup, langsung angkanya berubah kan jadi 24.
kita bisa turunin lagi bikin 20. Oke. Sekarang yang sering banyak ditanya sama orang adalah UI style. Nah, mau masuk ke UI style itu kita masuk ke sistem setting, cari factory setting. Factory setting ini passwordnya 2014. Banyak yang suka nanya kalau untuk UI style-nya itu nanti saya taruh di kolom deskripsi ya. Karena setiap UI style itu berbeda dari kode yang kita masukin di factory setting, karena dulu ada 16, 17, 2012 sama 2014. Nanti saya kasih tahu di bawah.